Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau belajar lagi. Mohon urapan-Mu turun atas kami semua, khususnya mulut hamba-Mu ini, sehingga apa yang kami sampaikan berasal dari kebenaran Bapa di surga, berasal dari kebenaran dari Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengar, semua umat Tuhan dimanapun berada. Dunia sudah semakin tidak menentu, tapi kami mau belajar terus. Sebab tujuan kami bukan dunia ini. Tujuan kami rumah Bapa di surga. Seperti janji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui program ini banyak jiwa dijamah dan dicapai, sehingga mereka pun mengerti kebenaran dan hidupnya berubah. Sebelum kami semua menutup mata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah sesi ketiga Kitab Keluaran dengan subtema Musa pengantin darah. Kita lanjutkan. Ya, seperti sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu, bahwa Musa berasal dari keturunan suku Lewi. Musa memang bukan garis keturunan dari Mesias, bukan. Tapi keturunan suku Lewi. Sebab Mesias turun dari suku Yehuda. Ya. Di skema ini kita lihat bahwa Musa adalah bapaknya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed. Saudara Musa adalah Miriam, dan Miriam adalah kakak perempuannya, dan Harun dari kakak laki-lakinya. Kemudian Musa menikah dengan Siporah, anak daripada imam di Midian, di tanah Midian, yang bernama Jethro atau Reuel, sama. Dan Musa bersama Siporah memperanakkan Eliezer dan Gershom, dan seterusnya. Ya, demikian silsilahnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, dicatat dalam Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai 5. Tuhan mengutus Musa yang tidak percaya diri. Musa rupanya tidak percaya diri. Coba kita perhatikan dari ayat pertama ya. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Kan Musa diutus menyampaikan ke bangsa Israel rencana Tuhan. Tapi Musa kurang pede. Bagaimana kalau mereka nggak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bagaimana kalau saya dibegitukan Tuhan? Begitu kira-kira gitu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Waduh, Bapak Ibu sekalian, Kitab Keluaran ini banyak terjadi keajaiban. Banyak cerita mujizat. Ya. Tongkat dilempar menjadi ular. Sehingga Musa pun lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat lagi di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Itu buktinya. Itu kira-kira begitu, ya. Nah, terus ini dia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa ya kok tongkat Musa jadi ular ya? Apa ada alasannya? Kemungkinan ada, Bapak Ibu. Kemungkinan besar karena ini. Fir'aun itu seringkali menggunakan tutup kepala yang di ujungnya ini ukirannya ular kobra di kepalanya itu. Menandakan ia berkuasa.
Tapi Tuhan menunjukkan bahwa tongkat ular Musa dapat menjadi ular dan kembali lagi menjadi tongkat. Artinya Tuhan lebih berkuasa atas Fir'aun yang dianggap sebagai keturunan dewa oleh rakyatnya. Tuhan langsung menembak kepercayaannya Fir'aun itu. Ini loh yang benar, yang berkuasa itu. Bapak Ibu perlu perhatikan baik-baik. Jangan setiap kali membuat stereotip. Kalau berjumpa dengan gambar ular atau patung ular, lalu asosiasinya setan atau iblis. Belum tentu. Makanya ada orang-orang Kristen yang aneh. Lihat apotek, ada ularnya melingkar, katanya itu setan. Ini orang Kristen yang tidak belajar Alkitab. Tidak mengerti. Pengkhotbahnya juga tidak mengerti. Tuhan memakai lambang ular juga. Tongkat Musa jadi ular. Itu Tuhan. Jadi ular nggak ada hubungannya dengan setan, kecuali di kitab Kejadian. Itu memang lambang setan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi jangan sampai di rumah ada gambar ular dibilang setan, dirobek-robek. Ada patung ular dibuang, dibakar, katanya setan. Bukan, kalau ada di pihak Tuhan itu jadi alat Tuhan. Buktinya tongkat Musa jadi ular. Bukan jadi setan ya, bukan. Nah, kita akan melihat banyak sekali itu. Lambang ular bukannya setan. Belum tentu setan, tergantung konteksnya. Jadi jangan selalu membuat stereotip. Banyak sekali stereotip yang dilakukan oleh orang Kristen. Ular itu setan, Esau itu jahat, masuk neraka. Padahal enggak loh. Ya, kita harus baca ulang Alkitab dengan benar. Selama ini nggak baca, selama ini cuma mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak Alkitabiah, tidak belajar Alkitab tuh. Dia belajar dari gurunya yang lebih dulu. Kalau kita baca ulang, oh ternyata nggak begitu. Nah, demikian ya. Kita lanjutkan. Tuhan membekali Musa dengan 3 mujizat. Yang pertama, tongkat Musa menjadi ular, dan sebaliknya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel percaya bahwa Tuhan telah menemui Musa dan mengutus Musa kepada Israel. Dan mereka mau mendengarkan Musa, maka Musa dibekali oleh 3 mujizat ini. Yang pertama, tongkat menjadi ular. Yang kedua, tangan Musa masuk ke kantongnya dan menjadi kusta, putih tangannya. Itu sebenarnya belum tentu kusta, pokoknya penyakit kulit, sehingga putih luar biasa. Menakutkan itu. Tapi waktu dimasukkan ke kantongnya kembali, keluarnya sembuh seketika itu juga. Ini mujizat. Nah, tentu mereka akan mendengar, kata Tuhan, kalau Musa kau tunjukkan itu kepada bangsa Israel. Kalau mereka nggak percaya juga, ambil sungai Nil, tuangkan ke tanah, maka air sungai Nil itu menjadi darah. Musa itu selalu ragu dalam hal ini. Tapi Tuhan selalu membela pekerjaannya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tetapi Musa tetap tidak percaya diri. Aduh, Musa. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa nggak pandai bicara, Bapak Ibu. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan sendiri loh yang berkata kepada Musa begini.
Musa berani-beraninya berkata dalam ayat 13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Musa benar-benar ini kebangetan loh Musa. Maka Tuhan murka, Tuhan marah. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara." Harun rupanya pandai bicara, Bapak Ibu. "Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Ayat 15. "Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Jadi Harun dijadikan pendamping Musa karena Harun pandai bicara. Ayat 16, "Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu." Nah, ini ada satu istilah yang sangat menarik nih Bapak Ibu. "Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Apa maksudnya ini? Engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Seperti Elohim dalam teks aslinya. Apa artinya? Elohim itu sesuatu yang sangat disembah, dijunjung tinggi, sangat dihormati, dan keputusannya harus diterima. Kedaulatannya harus diterima. Itulah Musa. Musa akan memerintah Harun, dan Harun harus taat. Artinya itu. Ya. Ayat 17, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa." Musa harus perbuat di depan Israel maupun di depan Firaun nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya Musa berangkat ke Mesir. Ya. Jadi Musa akhirnya berangkat ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro yang seorang imam berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian. Bapak Ibu masih ingat Midian ada di mana? Nanti ya kita bahas. "Kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Musa diberitahu Tuhan bahwa orang yang ingin membunuhmu sudah mati semua. Jadi kembali ke Mesir. Gitu. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Istrinya siapa namanya? Zipora. Anak-anaknya Eliezer dan Gershom. Ya. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Rupanya naik keledai ke Mesir. Dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ya. Musa berangkat ke Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Ini ada persoalan kalimat, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Nanti akan kita bahas dalam subtema khusus. Apakah Tuhan benar-benar menentukan nasib seseorang? Biasanya ayat ini dipakai oleh para penganut Calvinisme. Mereka percaya Tuhan menentukan segala sesuatunya, termasuk takdir seseorang. Meskipun mereka nggak bicara soal takdir, tapi bicaranya soal predestinasi, sama saja. Ya, nanti kita akan buat subtema khusus Allah mengeraskan hati Firaun.
Oke, ayat 12. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Kenapa disebut anak yang sulung? Anak yang pertama maksudnya. Anak yang istimewa. Anak yang memiliki hak istimewa. Kalau di zaman Perjanjian Lama, hak kesulungan itu meliputi tanah warisan yang sulung dapat 2 kali lipat. Sudah kita bahas di kitab Kejadian. Selain itu, kalau bapaknya seorang penguasa, anaknya akan menggantikan. Nah, itu yang sulung. Tapi yang sulung di sini artinya lain. Anakku yang sulung ini adalah yang istimewa. Yang kelak kita tahu akan melahirkan Mesias. Nah, firman Tuhan begitu terhadap Firaun. Mengapa? Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, Israel maksudnya, supaya ia beribadah kepadaku. Pergi itu supaya apa? Supaya beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, jika Fir'aun yang menolak itu, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Sama, anak sulungnya juga dibunuh. Akan mati. Jadi Allah benar-benar mendukung pekerjaannya. Musa adalah pengantin darah. Nah, inilah istilah ini sangat asing buat sebagian kita. Ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bukankah Tuhan sedang mengutus Musa? Mengapa Tuhan ingin membunuhnya? Agak aneh ya. Apa sih kesalahan Musa sebenarnya? Seperti yang sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang sukar dimengerti, periksa saja konteks dekatnya dan konteks jauhnya. Apa itu? Periksalah ayat-ayat di sekitar ayat yang sulit itu. Atau di kitab lain. Kalau membahas hal yang sama, itulah jawabannya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini konteks dekatnya. Tadi kan ayat 24 tuh. Mengapa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa? Nah, ayat 25-nya ini konteks dekat namanya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu. Karena mengingat sunat itu. Jadi apa ini penyebabnya? Kelihatan kan? Musa ingin dihukum Tuhan, biar mati. Tapi Zipora tahu apa yang harus dilakukan. Yaitu menyunat anaknya laki-laki. Itulah yang kelalaian Musa. Musa tidak menyunat anaknya laki-laki. Itu. Jadi perbuatan Zipora itulah yang dengan menyunat anak laki-lakinya Musa, itu menyelamatkan Musa dari murkanya Tuhan. Zipora menyebut Musa sebagai pengantin darah. Maksudnya apa? Musa yang lama sudah mati. Musa yang baru. Yang dibebaskan oleh Tuhan dari kematian. Itu maksudnya. Jadi pengantinnya, pengantin si Zipora. Karena darah. Di ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa. Dipakai kata Ibrani mimeno, yang berarti he let him go. Maka Allah membiarkan Musa. Nggak jadi membunuhnya. Begitu. Nah, ada satu tipologi di sini bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada keselamatan. Rupanya aturannya, tatanannya yang Tuhan buat itu begitu. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keselamatan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu.
Rupanya kesalahan utama Musa adalah melanggar perjanjian dengan Tuhan, yaitu harus menyunat anak laki-laki pada hari ke-8. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan di Kejadian 17 ayat 14. Perjanjian antara Tuhan atau Allah dengan Abraham. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi kalau ada anak laki-laki tidak disunat, itu artinya melanggar perjanjian Allah. Nah, menurut ayat ini yang harus mati adalah yang tidak disunat. Dalam hal ini anak Musa. Tetapi Musa sebagai bapaknya yang harus bertanggung jawab tentunya. Sebab anak kecil kan umur 8 hari belum bisa apa-apa. Jadi yang salah adalah Musa bapaknya. Dan menurut konteks ayat-ayat ini, maka yang terancam mati memang adalah Musa. Ya, Sipura menyebutnya engkau pengantin darah bagiku. Musa yang dimaksud. Ya. Seorang ayah bertanggung jawab untuk melakukan perjanjian Tuhan bagi anaknya. Tapi kalau ia mempunyai budak, maka sang tuan bertanggung jawab agar budaknya disunat. Ya. Tapi untuk dirinya sendiri, ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena sudah dewasa. Jadi ingat bagaimana dulu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan Abraham melakukannya. Termasuk terhadap saudara-saudaranya dan budak-budaknya seluruhnya yang ada di rumahnya. Ya, itu. Jadi mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Karena Musa lalai melaksanakan perjanjian yang turun-temurun sejak Abraham, yaitu perjanjian sunat. Apalagi itu adalah untuk anaknya sendiri. Ya. Dalam hal ini, meskipun seseorang dipilih Tuhan, Musa kan dipilih Tuhan, tetapi tetap harus melakukan segala perintahnya lewat perbuatan nyata. Dan itu tergantung dari respon manusia, bukan dipredestinasikan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, Musa lalai itu bukan karena Tuhan yang membuatnya lalai. Tuhan justru ingin Musa tidak lalai. Jadi konsep predestinasi itu salah, Bapak Ibu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bukan karena ditakdirkan oleh Tuhan. Ini contohnya Musa. Musa lalai, bukan karena Tuhan yang membuatnya lalai. Bukan karena Tuhan mempredestinasikan bahwa Musa nanti lalai. Bukan. Memangnya sandiwara. Ya. Oke. Justru orang yang dipilih Tuhan wajib melakukan segala perbuatan yang merupakan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau kita adalah umat pilihan, justru kita harus taat sampai mati. Jangan seperti orang yang bukan pilihan. Begitu yang benar. Perbuatan kita harus nyata sebagai umat pilihan. Sudah dipilih, harus berbuat sesuatu. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Taat sampai mati. Dan itu bukan takdir atau predestinasi. Itu adalah keputusan kita, apakah kita mau melakukan kewajiban kita atau tidak. Apakah kita serius menerima pilihan dari Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya setiap kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Apakah Musa juga disunat? Tidak dicatat di Alkitab. Tapi ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya, Musa disunat oleh orang tuanya pada hari ke-8 sesuai dengan perjanjian sunat. Bisa juga. Itulah sebabnya putri Firaun tahu pasti bahwa bayi yang dilihatnya di sungai mana tadi? Keklik sebentar. Ya.
Itulah sebabnya putri Fir'aun tahu bahwa bayi yang dilihatnya di Sungai Nil itu adalah bayi orang Ibrani. Dari mana ia tahu? Kemungkinan besar sebab ada tanda sunat, bukan? Sebab orang Mesir tidak disunat zaman itu. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, istri Musa, Zipora, adalah bangsa Midian, yaitu keturunan Abraham dari Keturah. Jadi pasti mengenal perjanjian sunat. Abraham pasti mendidik Keturah juga. Seandainya Musa ketika bayi belum sempat disunat, itu pun maka ketika menikahi Zipora tentu disunat. Karena setiap orang yang belum sunat ketika masuk ke suatu keluarga harus disunat. Itu perjanjian dengan Allah. Sedangkan Zipora adalah keturunan Abraham dari Keturah. Jadi tentu Yitro, Imam Yitro tentu tahu perjanjian sunat itu. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, bahkan seandainya bayi Musa tidak disunat pun, maka ketika Musa dewasa tentu ia disunat. Sebab ia tahu benar risiko jika tidak disunat. Tetapi ia lalai justru terhadap anaknya laki-laki. Ya, Musa bisa lalai juga ya ternyata ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, siapakah bangsa Midian? Dari dulu kita selalu menyebut Midian, 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 dan seterusnya. Musa lari dari Mesir ke Midian. Ini panahnya ya. Dari Mesir menuju Midian. Midian ada di mana? Ada di Saudi Arabia. Di bagian utara. Kan dikisahkan di Alkitab Musa lari ke Midian, bukan? Di sebelah timur Sinai Peninsula. Ini, lihat petanya Bapak Ibu. Di sebelah timurnya Sinai Peninsula. Yaitu area perbukitan di Arab Utara. Saudi Arabia di sebelah utara. Ini dia. Saya lingkari merah ini. Sepanjang pantai timur Teluk Akabah. Itu di sebelah kirinya Midian itu Teluk Akabah. Hari ini kalau kita ke Sinai, itu ada di Sinai Peninsula. Ya, Midian seberangnya, menyeberang Teluk Akabah. Akabah. Ya. Hari ini letaknya ada di sekitar perbatasan Yordan dan Saudi Arabia. Itu tanah Midian. Nah, Midian sendiri adalah keturunan Abraham dan Keturah. Nanti silakan dibaca. Kejadian 25 ayat 1 sampai 2. Jadi Midian itu keturunan Abraham dari Keturah. Ya, menjadi bangsa Midian. Oke, kita lanjutkan. Bicara soal sunat, itu berasal dari perjanjian lama. Perjanjian antara Allah dan Abraham. Kalau kita baca perjanjian lama, ya, ini penting, jadi harus kita baca, Bapak Ibu. Kejadian 17 ayat 4 sampai 8. Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 8. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Bunyinya begini, mulai dari ayat keempat. Dari pihakku, bagian Tuhan maksudnya, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini bagian Tuhan yang membuat ini. Ayat ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ini bagian Tuhan nih. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Nah, ini bagian Tuhan nih dalam perjanjian itu. Ayat berikutnya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Di zaman Alkitab ini belum ada istilah Palestina, Bapak Ibu. Palestina itu terjadinya nanti, kemudian di penjajahan Romawi. Tanah Yudea disebut Palestina oleh Romawi. Jadi asal mulanya memang tidak ada Palestina. Yang ada adalah tanah Kanaan menurut Alkitab. Ya, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, itulah perjanjian antara Allah dan Abraham dari pihak Allah, bagian Allah yang akan dikerjakan oleh Allah. Nah, dari pihak Abraham, perjanjian ini perhatikan baik-baik. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ya karena penting. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, artinya yang harus melakukan siapa? Abraham. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Bagiannya siapa? Bagiannya Abraham. Jadi yang namanya perjanjian, kedua belah pihak, masing-masing ada bagiannya. Kalau Allah membuat perjanjian dengan manusia, ada bagian Allah, ada bagian manusia. Ingat itu. Ya, ingat baik-baik, perjanjian itu selalu dua pihak, nggak ada perjanjian satu pihak. Artinya apa? Artinya konsep predestinasi salah lagi. Seolah-olah satu pihak Tuhan yang menentukan, yang ini selamat, yang ini tidak. Salah. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Baca kitab suci yang lengkap, Injil. Ada bagian Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada bagian manusia. Manusianya harus pikul salibmu setiap hari. Salibmu sendiri. Banyak ajaran tuh begini, Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita yang menang. Salah. Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang menang Tuhan Yesus. Kita harus pikul salib. Kita harus menang. Seperti dia menang. Alkitab teksnya begitu bunyinya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Sama setiap perjanjian seperti itu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, Alkitab kita judulnya saja perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada bagian Allah, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, ya, dari pihak Abraham, saya lanjutkan dulu ya. Kejadian 17 ayat 9 tadi ya. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu apa? Harus selalu ingat bahwa perjanjian itu tidak mungkin satu pihak. Yang buat tentu adalah Allah. Tapi pihak kedua yaitu manusianya ada kewajiban yang harus dilakukan. Perjanjian itu ada kewajiban, ada hak, ada sanksi. Ya. Oke, saya lanjutkan ya pembacaan kita ya. Ayat 11. Haruslah, ayat 10 saya ulang ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu perjanjiannya. Jadi bagian Abraham melakukan sunat terhadap setiap laki-laki keturunan Abraham. Ya, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu tanda perjanjiannya. Antara aku dan kamu. Ya. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. 8 hari.
Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bertanya, kenapa 8 hari ya Pak? Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Menurut ilmu pengetahuan, sains, bayi di umur 8 hari barulah terbentuk vitamin K, yaitu darah menjadi bisa beku sebelumnya. Kalau enggak, terjadi pendarahan kalau sebelum itu. Makanya firman Tuhan, sunat harus dilakukan pada hari ke-8. Sehingga bisa membeku, sembuh cepat. Luar biasa ya, ini bukti bahwa Alkitab dari Tuhan. Padahal hari itu ilmu pengetahuan belum maju. Ya, oke, kita lanjutkan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, artinya budak, ya, hamba. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Hambamu juga harus disunat, gitu kira-kira. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perhatikan baik-baik. Perjanjian ini disebut perjanjian kekal. Artinya selama-lamanya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini rupanya asal mula perjanjian sunat. Ya, kita lanjutkan dulu slide kita ya. Ya. Jadi apakah sunat fisik ini masih penting dan masih berlaku sesuai hukum Musa? Zaman sekarang apakah masih berlaku? Perhatikan di ayat 13 dikatakan ini adalah perjanjian yang kekal. Nah, kalau orang baca perjanjian lama doang, hanya perjanjian lama, ayat ini lagi, maka dianggap perjanjian sunat masih berlaku hari ini. Saya cuma mau ingatkan, kita harus selalu ingat, firman Tuhan diturunkan secara progresif. Jadi kelak jika Tuhan mengubahnya, itu mungkin saja. Contohnya ya ini adalah perjanjian sunat ini. Meskipun mula-mula dinyatakan kekal, tetapi kemudian setelah Kristus menjadi tidak berlaku lagi atau tidak penting lagi. Masa sih? Nah, kita buktikan saja di Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Sunat perjanjian baru. Kisah para Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Hari itu mereka punya pengertian begini, kalau nggak bersunat nggak selamat. Pengertian mereka gitu. Dicatat di Kisah Rasul 15 ayat 1. Yang selamat adalah yang disunat, katanya begitu. Nah, makanya di Kisah Rasul 10 ayat 45 ini mereka tercengang-cengang, heran. Kok bangsa lain yang tidak disunat kok dapat Roh Kudus gitu. Itu kisahnya. Roma 2 ayat 25 sampai 29. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar. Jadi yang penting itu bukan sunat fisik, tapi yang melakukan Taurat di zaman itu. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, bukan yang menurut gen. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan itu. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang menampak, yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat, ialah sunat di dalam hati. Jadi Yahudi asli adalah yang sunat dalam hati, bukan yang sunat lahiriah saja. Yang secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari
Allah. Begitu, ya. Oke. Masih tentang sunat. Ada istilah sunat Kristus bahkan. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang berarti, yang bekerja oleh kasih. Itu loh maksudnya. Galatia 6:15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Yang penting. Nah, ini yang penting di sini nih. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia dalam Kristus nih maksudnya. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kristus mati di kayu salib, artinya kita sudah sunat semua. Itulah sunat Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Itulah sunat yang bukan lahiriah, tapi yang rohaniah. Ya. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada bedanya. Semua yang hidup di dalam Kristus, dialah yang selamat. Itulah yang namanya sunat Kristus. Jadi tidak diperlukan lagi sunat lahiriah, seperti zamannya Abraham, zamannya Musa. Ya. Jadi meskipun kita perjanjian lama berkata itu kekal, ternyata bisa juga dihapuskan atau diganti atau diubah. Contohnya perjanjian sunat ini sekarang menjadi tidak penting. Kalau seseorang masih sunat juga ya nggak apa-apa juga, tapi itu tidak penting. Artinya tidak menentukan keselamatan. Kalau untuk alasan kesehatan boleh, nggak masalah. Nggak penting. Fisik kita itu nggak tahu penting. Yang penting adalah rohani kita. Yang penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan soal tampilan lahiriahnya. Ya, kita mendapat banyak pelajaran dari ini. Makanya kalau kita belajar perjanjian lama, tidak boleh berhenti pada ayat perjanjian lama. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, selalu ketika kita menyinggung satu topik, kita lari ke perjanjian baru. Supaya Bapak Ibu tidak salah mengerti. Sekarang ini tidak berlaku. Gitu ya, oke. Sehingga, lalu percayalah bangsa Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah. Jadi Harun ketemu Musa di gunung Allah, melewati padang gurun, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Rupanya Harun menampilkan mujizat, mendemonstrasikan mujizat yang diberikan Allah kepada Musa. Tongkat dibuang menjadi ular. Apalagi? Yang kedua, tangan dimasukkan ke kantong, jadi kusta atau penyakit kulit. Yang ketiga, air sungai Nil jadi darah. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin yang pertama adalah
tongkat itu mungkin Israel sudah percaya kali ya. Jadi ular soalnya, takut mereka pasti. Ya. Oke. Nah, di gunung Allah Harun ketemu. Nah, ini dia. Jadi dari Midian pergi ke Gunung Sinai, ini panahnya. Bentar saya kasih coretan ya. Ini Bapak Ibu ke Gunung Sinai di sini, Musa. Harun juga menyusul, bertemu dengan Musa di Gunung Sinai di sini. Oke. Ya. Nah, nanti berikutnya baru berangkat ke Mesir. Ya. Oke. Nah, inilah potret Gunung Sinai. Di sesi yang lalu saya sudah sharingkan ya perjalanan saya ke Sinai. Nah, foto dari atas inilah Gunung Sinai. Jadi Musa bertemu Harun di gunung ini. Perhatikan tidak ada pohon sedikit pun. Gunung batu ini, Bapak Ibu. Jadi sangat gersang. Dan kalau kita tidak berpengalaman bisa tersesat di sana. Jangan pergi sendirian. Harus lewat tour guide lokalnya. Ya. Nah, inilah yang disebut Gunung Allah di ayat tadi. Untuk mencapai Gunung Sinai ini melewati padang gurun seperti ayat yang baru kita baca. Ya. Oke. Bersambung, Rabu depan kita akan membahas tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ya. Jadi kita baru belajar kitab Keluaran pasalnya yang keempat. Satu pasal tentang pengantin darah. Ada satu pelajaran penting yang kita harus selalu ingat. Kalau Tuhan memerintahkan kita, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita tidak percaya diri, karena Tuhan pasti mendukung habis-habisan pekerjaannya. Kalau kita diutus Tuhan, berikan semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan sampai kita dihukum Tuhan. Tapi terkadang di perjanjian baru orang melawan Tuhan tidak langsung mati. Tapi nanti ketika mati ditolak Tuhan. Kita sudah pernah membahas bukan? Ketika seseorang mati rohnya kalau ditolak Tuhan dia pergi ke alam maut, Hades atau Sheol. Dunia orang mati. Sedangkan kalau Tuhan berkenan, rohnya akan pergi ke Firdaus bersama Tuhan. Pengantin darah. Musa adalah pengantin lagi bagi Sipora. Musa yang lama dianggap mati, dan ini pengantin yang baru. Selamat karena darah. Itu adalah tipologi suatu hari Mesias akan menumpahkan darah, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Yang kedua, ingat perjanjian antara dua pihak. Ada bagian pihak pertama, ada bagian pihak kedua. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Bagian manusia tidak dipredestinasikan oleh Tuhan. Tapi keputusan kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Dalam hal ini, seluruh Alkitab mengatakan teori predestinasi atau doktrin predestinasi itu salah. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Semuanya tergantung respon kita. Tuhan tidak menakdirkan seseorang taat atau tidak taat. Tapi Tuhan menghendaki semua orang taat, berbalik dan bertobat, lalu taat. Tapi itu terserah kita, kehendak bebas kita. Kita menjadi manusia yang diberi akal budi. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 1, pembaharuan akal budi. Jangan seperti orang dunia. Ayat 1-2 dibaca nanti. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Supaya kita bisa membedakannya. Perjanjian kekal sunat ternyata tidak kekal. Sudah dibatalkan di perjanjian baru. Dengan matinya Tuhan Yesus sebagai
manusia, ia telah membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan, tapi di ayat lain dikatakan, aku justru meneguhkannya. Artinya apa? Rasul Paulus mau mengkomunikasikan bahwa Taurat itu banyak yang dibatalkan. Tapi inti Taurat tidak dibatalkan. Tentu saja hukum kasih tidak pernah dibatalkan. Itulah inti hukum Taurat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin ya, Bapak Ibu ya. Saya percaya firman ini membekali kita semua. Semakin hari, semakin pengertian kita semakin lengkap. Dan semakin kita heran akan Allah kita, Tuhan kita. Ia begitu mendukung pekerjaannya agar kita semua boleh selamat. Agar banyak jiwa diselamatkan. Amin. Baik. Co-host, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand dan membuka video. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada yang bertanya ya? Tumben Belum. ya. Biasanya ada loh. Oh, Ada ada. satu, Pak. Pak Irwan Rusli, silakan, Pak Pak. Irwan, silakan. Salam Pak Winyo. Selamat malam, Pak. Saya ingin tanya mengenai perjanjian Abraham dengan Tuhan. Apakah ada transisi perubahan sewaktu Yesus mulai masa Yesus berada itu? Jadi misalnya berkatnya mungkin berubah dari jasmani menjadi rohani, lalu hal-hal lain yang juga selain sunat itu, Pak. Maksudnya apakah ada semacam perubahan yang signifikan gitu? Ya, ada Pak. Tuhan Yesus dimusuhi oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Mengapa? Ada banyak tindakan Tuhan yang bagi mereka melanggar hukum Taurat. Bagi orang Yahudi ya. Padahal tidak. Misalnya, di hari Sabat, orang Yahudi tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan menyembuhkan orang sakit ketika itu. Itu dikritik. Ya kan? Ada lagi Tuhan memberikan hukum yang lebih sempurna. Misalnya apa? Kalau dahulu orang membunuh itu membunuh secara fisik. Kalau zaman Perjanjian Baru, kalau seseorang membenci saudaranya, maka ia sudah seorang pembunuh, menjadi seorang pembunuh. Nah, kalau seseorang berzina zaman dulu itu kalau melakukan hubungan seks secara fisik. Tapi Tuhan mengajarkan kalau seseorang memandang perempuan itu dan mengingininya. Nah, mengingini di sini harus dijelaskan. Itu maksudnya tergerak syahwatnya, maka ia sudah berzina dalam hatinya. Jadi rupanya hukum Taurat disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Pengertiannya. Ya. Nah, termasuk sunat. Sunat fisik itu nggak penting. Yang fisik itu yang penting itu sunat hati. Gitu. Kan dulu pengertian orang melakukan Taurat selamat, melakukan Taurat dan disunat selamat. Tapi rupanya sekarang tidak. Tidak begitu. Yang penting melakukan kehendak Tuhan. Itu puncak dari segala agama. Sebenarnya kematian Tuhan Yesus mengakhiri semua agama sebenarnya. Karena tidak diperlukan agama, yang diperlukan adalah manusia menjadi melakukan kehendak Tuhan. Harusnya begitu. Begitu Pak Irwan? Dan juga dalam arti berkat itu berbeda juga Pak, maksudnya dalam kerohanian. Ya benar. Kalau dulu kan berkat itu berupa tanah, berupa keturunan, berupa kesembuhan, semua hal-hal yang materi itu berkat zaman dulu. Tapi ketika zaman Tuhan Yesus, para rasul mati, ya kan? Bapak-bapak gereja kemudian mati juga. Jadi orientasi berkatnya berubah sama sekali. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Cerita lain gitu.
Bukan cerita nanti kamu kaya, nanti kamu punya istri banyak, nanti kamu sembuh dari penyakitmu. Nggak ada yang begitu. Meskipun Tuhan membuat mujizat, tapi Tuhan tidak janji selalu terjadi. Bahkan para rasul tidak mengalami, akhirnya mati tanpa mujizat. Setelah berbuat mujizat banyak, lalu sudah pada waktunya mati, ya mati. Jadi orientasinya adalah keselamatan di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dicatat di Alkitab begitu. Jadi berkat yang di perjanjian baru berbeda. Berkat karena Mesias. Begitu Pak Irwan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya Ibu Yuliana. Silakan Bu. Shalom Pak Silakan. Wisnu. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama Pak, tentang Musa yang tidak percaya diri ketika diutus oleh Tuhan. Ya. Bukankah Musa sudah dilatih waktu itu ya Pak ya? Artinya di dalam pendidikan yang ada di kerajaan, harusnya mungkin dia harusnya pede gitu ya Pak ya. Ya, mengerti. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan merasa, ya ini kita tahu Musa itu lembut hati kan ya Pak ya. Apa ada lembut hati dengan minder-minder begini? Nah, mohon pencerahannya Pak. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua nanti lanjut ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Yang pertama dulu ya. Jadi mengapa sih Musa kok minder gitu ya? Padahal Musa itu hebat loh, dididik di istana. Nggak mungkin Musa minder. Menurut saya ya Bu, ini pengertian saya pribadi. Musa disuruh kembali ke istana menghadapi Fir'aun yang dulunya adalah bapaknya, bapak angkatnya. Menghadapi saudaranya yang di kerajaan. Mungkin ia sedikit takut juga kali. Ia tahu keadaan istana soalnya. Mungkin begitu. Musa tentu sangat pede di istana, ketika di istana. Tapi ketika disuruh balik, apalagi sudah 40 tahun berlalu, waduh, mungkin ia sudah tidak mengenal Fir'aun yang dulu. Kan semua yang ingin membunuh kamu sudah mati, kan begitu kan Tuhan berkata. Jadi Musa tidak tahu situasinya nih mungkin. Waduh, minder dia. Tidak percaya diri, mungkin sedikit takut juga mungkin. Begitu, Bu. Oke, makasih Pak. Nah, banyak anak Tuhan Pak yang suka meniru Musa juga dalam hal kalau dia nggak berani, ya kasih ke orang lain dong gitu. Iya, betul. Ada pelayanan, saya nggak sanggup sehingga melemparkan kepercayaan Tuhan dalam pelayanan kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Oke, jadi gini, kita itu kalau belajar Alkitab itu jangan dijadikan teori saja, kita harus mengambil hikmat kebenarannya. Kalau dulu Musa seperti itu, lalu Tuhan, Musa lalai juga, Tuhan bisa marah. Sama, kalau kita punya kesempatan untuk melayani, apapun bentuknya, bahkan jemaat juga bisa melayani. Pelayanan itu kan tidak hanya di gereja, hidup yang benar terhadap saudara, terhadap semua orang, ikut pekerjaan Tuhan, mendukung. Ada banyak hal. Terima lewat WhatsApp, ini khotbah bagus, kebenaran, forward ke banyak orang. Itu termasuk pelayanan semua. Nah, kalau seseorang diberi kesempatan, tapi tidak mau melakukannya, ingat cerita Musa. Percuma jadi umat pilihan kalau tidak melakukan. Untung Musa ada Zipora. Kalau enggak Musa mati loh. Ya. Jadi seorang istri harus jadi penolong seperti Zipora. Jangan jadi perongrong. Banyak yang jadi perongrong soalnya. Menyebabkan suaminya malah jatuh. Aduh. Aduh, ya. Nah. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Berarti Pak, yang OSAS, yang one save, always save itu juga salah ya Pak ya? Salah itu. Tadi penjelasan Bapak itu tadi salah, ya, Pak, ya? Bu. Terima kasih banyak. Coba bayangkan. Diajar orang dibaptis, udah selamat terus. Kok nggak ada perjuangannya? Lah, ajaran Tuhan Yesus mau diabaikan. Belajarlah kepadaku.
lepaskan segala milikmu, kerjakan keselamatanmu, dan banyak hal lain lagi. Pikul salibmu, gitu ya. Orang-orang itu aneh memang. Ajaran Tuhan Yesus diabaikan, bayangin. Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Orang-orang itu berkata apa? Manusia kok disuruh sempurna? Loh, Tuhan Yesus berani dilawan. Oh, tunggu tanggal matimu. Bukan tunggu tanggal main, tunggu tanggal matimu. Tuhan kok dilawan? Aneh ini orang-orang ini. Kayak nggak pernah sekolah teologi aja. Makasih banyak Pak Wikyo. Oke, Tuhan berkati. Berkati Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Pantas, silakan Pak. Ya, Pak Pantas silakan. Shalom Pak, terima Shalom. kasih waktunya Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah saat begini Pak. Pada saat Musa ditemukan oleh Tuhan dan dia diminta untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa meragukan dirinya. Apakah bisa kita tarik benang merah pada saat bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa tidak bisa ikut masuk ke tanah Kanaan? Oh, oke, baik. Makasih Pak. Ya, itu nanti kita bahas di sesi mendatang, Pak. Kan Musa tidak diperkenankan masuk. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Ya, nanti Pak ya, sabar ya Pak. Baik. Nggak, saya pikir karena memang dia nggak pede banget gitu loh Pak. Lalu dipikir Musa nggak pantas jadi pemimpin bangsa Israel saat itu gitu loh Pak. Salah Makasih, satu Pak. kemungkinan ya Pak ya. Iya, nanti Pak. kita lihat teksnya Baik, ada makasih soal. Pak. Tuhan berkati Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Ningsih. Bu Ningsih, Silakan, Bu. silakan. Selamat malam Pak Wikyo. Terima Selamat kasih malam. buat kesempatannya. Saya mau tanya tapi juga minta pengarahan nih Pak. Ya, Tadi silakan. Bapak singgung mengenai awal itu mengenai Fir'aun dikeraskan hatinya. Dan di ayat-ayat berikutnya kan memang Fir'aun dikeraskan hatinya kalaupun sudah melihat mujizat-mujizat. Nah ini terjadi dalam kehidupan saya Pak. Kadang saya cuma saya minta pengarahan aja. Kadang saya capek berdoa gitu karena suami saya itu sebenarnya banyak mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan itu, Pak. Tapi dia tetap masih aja mengeraskan hatinya untuk menerima merespon kasihnya Tuhan gitu. Kadang saya bilang saya capek berdoa gitu karena dia masih mengeraskan, padahal sudah banyak tuh mujizat-mujizat atau penyertaan pembelaan Tuhan atas kehidupan dia dan juga kehidupan kami gitu, tapi tetap dia masih mengeraskan hatinya aja. Kadang saya capek untuk mendoakan dia gitu Pak. Gimana? Mohon pengarahannya itu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi begini, dalam satu rumah tangga, pemimpin itu adalah laki-laki sebenarnya. Tapi kalau laki-lakinya nggak bisa jadi pemimpin, istrinya harus ambil alih. Seperti Zipora bisa menyelamatkan suaminya. Nah, Ibu dalam rumah tangga, Ibu jadi yang percaya duluan nih ceritanya. Jadi Ibu harus jadi berkat. Soal doa capek, jangan capek. Tapi perubahan itu bukan hanya karena doa, Bu. Perubahan itu karena ia mendapat pencerahan juga. Artinya apa? Artinya ia harus dapat masukan firman yang benar. Di samping itu Ibu harus menampilkan diri. Memang Ibu, oh begini ya murid Kristus. Aku mau. Nah gitu mestinya. Jadi Ibu harus jadi berkat. Ibu jangan kelihatan capek berdoa atau apa, ya biasa aja. Lagi pula berdoa nggak mungkin capek sih Bu sebenarnya. Berdoa itu menjadi capek kalau seperti liturgi. Kalau berdoa itu kan kita berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya gini Bu, ini kalau saya pribadi ya, kalau saya lagi ngantuk banget, saya nggak mau berdoa. Masa berdoa sama Tuhan sambil ngantuk-ngantuk itu kan nggak sopan ya. Iya betul. Ya. Kalau berdoa itu lagi mau ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Ngerti maksudnya ya Bu? Iya. Kalau saya ketemu orang tua saya sambil ngantuk-ngantuk ngomong itu kan nggak sopan. Iya. Apalagi sama Tuhan. Jadi kalau Ibu lagi, aduh aku lagi nggak bisa ngomong nih, ya udah jangan. Tapi lagi fit menghadap Tuhan. Begitu.
Nggak masalah, Bu. Yang penting Ibu jangan menyerah. Yang penting beri masukan ke suami Ibu. Yang penting tuh masukan, Bu. Masukan kebenaran pelan-pelan. Ya, Terus saja. tapi beda loh Pak. Kalau orang bule kan prinsip mereka kan apa logika ya. Pokoknya kalau nggak Ya. masuk akal dia nggak mau terima gitu. Padahal sebenarnya apa sih penyertaan atau pembelaan Tuhan tuh nyata sebenarnya dia tuh sebenarnya udah ngeliat sendiri, dia alami Ya. sendiri, tapi karena apa ya? Karena tetap aja dia mengeraskan itu kan Tuhan kamu, aku nggak mau percaya. Padahal tuh udah jelas-jelas itu. Contohnya gini Pak, waktu dia eh, kita doain gitu karena ada sesuatu yang kayak scan kanker gitu, 3 kali scan gitu. Nah kita doain itu dan ternyata memang Tuhan nyatakan hasilnya itu nggak ada kanker gitu loh. Ya. Nah itu sebenarnya sudah jelas itu penyertaan pembelaan Tuhan atas doa-doa kita gitu. Kita kan Ya. saya berdoa sama teman-teman gereja gitu. Tapi tetap aja waktu saya saksikan itu tetap aja dia itu nggak komen, nggak respon gitu loh Pak. Jadi Ya, kadang ya. saya bilang Ya, mengerti Bu. Untuk orang yang pakai logika, Ibu mesti sampaikan fakta-fakta. Jadi jangan cuma itu saja, fakta-fakta firman Tuhan. Buktinya sekarang bangsa Israel masih ada. Bangsa lain yang ada di Alkitab sudah lenyap. Edom dan sebagainya sudah lenyap. Nah itu dia Pak, dia juga ada kepahitan sama bangsa Israel karena dia pernah disakitin sama orang Yahudi gitu, sama orang ya makanya dia jadi dia tuh kayaknya benci banget sama orang Israel gitu loh Pak. Padahal udah nyata di Alkitab jelas-jelas itu sejarahnya di situ gitu. Ya, oke. Sekarang begini Bu, kalau dia disakiti oleh orang, Ibu tinggal di mana ya? Saya di Inggris. Oke, kalau dia disakiti sama orang Inggris, lalu Inggris, seluruh orang Yahudi. Inggris mau dimusuhin. Enggak, orang Yahudi dia disakitinnya. Oh enggak, ini misalnya ada tetangga yang sesama orang Inggris. Iya. Pernah dong buat salah, masa nggak pernah buat salah orang terhadap. Iya. Kenapa dia nggak musuhi seluruh Inggris? Iya sih, masuk akal juga sih. Masuk akal nggak? Gituin aja orangnya. Yang salah sama kamu satu orang Yahudi. Seluruh Israel sepanjang zaman kau salahkan. Kan aneh itu. Iya, masuk akal. Seluruh bangsa di dunia ini, Bu, selalu ada orang jahatnya. Nah, kalau ada orang jahatnya, seluruh bangsa dimusuhin semua, ya nggak punya teman kita. Tinggal di bulan sana. Iya kan? Iya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi orang katanya logik. Kalau logik itu objektif. Loh, yang misalnya ditipu nih, yang nipu kan si A. Lah yang lain-lain kan enggak. Coba belajar histori, sejarah. Coba belajar sejarah. Coba tanya dia, suami ibu itu pakai USB enggak? Pakai komputer enggak selama ini? Dia enggak pakai komputer, dia enggak suka teknologi. Pakai handphone enggak? Dia pakai handphone. Nah, teknologinya handphone Google pakai enggak? Iya, pakai, dia selalu pakai dia. Tanya Google siapa yang buat? Orang Yahudi bukan? Dia tahu orang Israel. Iya, kok kau pakai? Jangan dipakai. Benci ya, jangan dipakai dong. Ya, Bapak sih. Nggak konsisten kan? Emang iya sih, Pak. Saya juga jelasin kayak contohnya dalam COVID ini kan orang Yahudi kan udah menemukan obat itu kan. Saya bilang, ada obat COVID karena dia kan nggak mau, dia anti sama vaksin gitu. Saya bilang kalau kamu anti vaksin, kamu perlu obat. Ini ada obat manjur dari orang Israel nih. Dia bilang gitu. Itu orang Israel tuh yang menemukan obat obat. Ya kalau obat mau, Bu. Yang menguntungkan mau. Makanya tapi ya itu Pak. Nggak gini loh, Bu. Nggak gini aja. Dipancing pelan-pelan faktanya, nggak bisa begitu lagi. Masa gara-gara satu oknum seluruh bangsa dimusuhin, nggak boleh dong begitu, ya kan? Kita harus objektif. Bilang aja gini, Bu, kita harus logik. Karena dia pakai logik ganti. Iya, pakai logik. Kita harus logik. Nggak boleh masa salah satu orang semua disamaratakan, nggak bisa begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Baik, selanjutnya Ibu Elis. Silakan, Bu. Bu Elis, silakan. Malam, Pak. Selamat malam. Pak Wiknyo, saya mungkin agak melenceng ya pertanyaannya, tapi masih tentang Musa nih. Oke.
bagi saya tuh kalau saya baca tentang Musa, Musa itu memang lembut hatinya tapi dia tegas. Oke. Buktinya waktu dia kan nggak boleh masuk tanah Kanaan karena dia memukul batu itu kan yang disuruh Tuhan, tidak dipukul secara kasar tapi dia lempar kan itu kan. Tuhan marah. Saya cuma nanya ini Pak, di Yohanes 5 ayat 45, ya, saya udah lama ini di otak saya nih. Tuhan Yesus bilang yang mendakwa kamu bukan saya, kamu pikir saya, bukan, tapi Musa. Kalau seseorang yang mendakwa pasti orangnya tegas. Bagi saya itu. Nah, tapi saya nggak ngerti itu mendakwa di pengadilan Tuhan atau bagaimana ya Pak? Oke, Tolong mengerti. pencerahannya, Pak. Makasih. Ya, mengerti. Musa itu sudah pasti tegas karena pemimpin. Cuman ketika menghadapi Fir'aun, dia tahu suasana istana. Jadi mungkin dia agak kalau bisa menghindar gitu. Ya, itu. Nah, kenapa di Yohanes 5 ayat 45 ini dikatakan begitu? Karena ada hukum Musa. Hukum Musa itu hukum Taurat, Bu. Jadi kalimatnya begitu, tapi yang dimaksud adalah hukum Taurat yang menghakimi kamu. Mengapa? Karena orang Yahudi pakai hukum Taurat. Oke, pakai hukum Taurat, kamu dihakimi menurut Taurat. Gitu, kira-kira gitu, Bu. Oh, jadi bukan Musanya ya, Pak ya? Bukan. Oh, ya. Ya. Saya... Hukum Musa Pak. maksudnya. Iya. Makasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Iya. Baik, selanjutnya Bapak Kyle Noah. Silakan, Pak. Ya, silakan. Malam Pak Wignyo. Selamat malam. Malam Pak. Ya, malam. Ya. Kedengaran ya Pak? Ya, dengar. Suaranya agak kecil. Gedean dikit, Pak. Ya. Ya, sebentar Pak. Ya, sudah. Oke. Halo Pak Wignyo. Ya, Pak. sudah oke. Halo Pak. Ya. Jadi gini Pak, ini saya ada sedikit bukan sedikit Pak, banyak pergumulan yang dalam pikiran saya Pak, dalam rohani saya gitu, khususnya tentang ngomong predestinasi gitu Pak ya. Ya. Satu sisi kita berdoa kepada Tuhan karena adalah Tuhan satu-satunya yang kalau sering doa pagi itu kan Pak Erastus selalu bilang mari doakan pribadimu gitu ya. Ya. Tentang pribadi kita. Ya. Nah, satu sisi Pak Erastus bilang kalau kamu berdoa untuk pribadimu, kamu tuh kayak anak kecil gitu seolah-olah seperti itu Pak. Sementara pergumulan yang dihadapi saya gitulah Pak ya, dalam pekerjaan saya itu sangat berat gitu Pak. Yang mempengaruhi boleh dikatakan mempengaruhi lah Pak sekali kehidupan kita gitu loh. Nah ini yang selalu saya doakan Pak. Jadi kalau misalnya Tuhan nggak jawab itu salah saya gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi saya kayak ya berarti sesuatu itu adalah cobaan bagi kamu gitu loh. Seperti itu. Tapi perlu nggak saya doakan Pak seperti itu Pak? Bapak kira-kira paham nggak maksud saya? Mengerti. Karena bagi saya bergumul sekali saya Pak berapa hari ini kok apa? Jadi saya salah dong doakan penyakit saya yang sudah berlarut-larut gitu Pak ya. Saya bukan artinya saya tidak tentang Tuhan gitu, tapi saya berpikir apakah salah saya berdoa gitu Pak. Ya baik, mengerti. Sebenarnya doa yang salah itu adalah doa yang minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau itu salah. Tapi kalau doanya kita tulus, apapun permintaan kita untuk sembuh dan sebagainya, ya tentu saja boleh, nggak masalah itu. Tapi yang lebih utama adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu yang tulus, keluar dari hati apa adanya. Meskipun nggak pakai kalimat yang baik, tapi tulus keluar apa adanya dari hati. Karena doa itu kan bukan baca mantra, doa itu kan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pada ujungnya kita serahkan kepada Tuhan saja. Dan jangan merasa salah
kita usahakan kita jangan buat salah, gitu. Nggak usah terlalu, aduh aku salah kali ya, enggak. Tulus saja doanya kepada Tuhan, ya. Begitu, Pak Noah. Saya Erik, Pak. Erik Bangun, Pak. Oh iya ya, saya baca tulisannya. Pak Ya, Erik, sorry. Ya Pak akun Erik. saya dipakai buat anak saya. Ya Jadi Pak nggak Erik. salah saya untuk doa gitu. Karena Pak, Enggak salah. penantian saya ini tentang kerjaan saya gitu, Pak, tentang Ya. bisnis saya yang artinya saya doakan terus karena benar-benar krusial lah gitu, Pak. Ya. Tapi saya tetap beriman. Iya. Nggak Seperti apa-apa, Pak. itu. Tapi jangan sampai saya berpikir aja. begitu buat apa saya doa kalau memang itu cobaan dari Tuhan. Artinya doanya nggak ada arti gitu maksud saya. Selama itu saya bertempur, Pak, dalam diri saya. Salah nggak saya aku minta sama Engkau Tuhan? Karena Engkau satu-satunya yang nggak terbatas. Kalau aku kan terbatas, Pak. Gitu. Ya. Seperti Enggak, Pak Erik, nggak salah. Jadi nggak ada yang salah. Saya minta ini bukan misalnya saya dapat nanti misalnya pekerjaan itu kemudian saya foya-foya. Enggak, saya udah janji apapun yang terjadi Tuhan itu sama saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya sudah mau berubah, Pak. Saya mau berkemas-kemas lah seperti itu. Ya. Dan saya jangan seperti dulu. Saya dapat, wah kita jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Tapi saya nggak berani, Pak, gitu loh. Ya. Saya nggak berani seperti itu lagi. Gitu. Ya, baik. Jadi oke, Pak, ya. Fine, Oke, Pak Erik. Pak Erik kan tahu isi hati Pak Erik. Ya, asal tulus nggak masalah kok. Tuhan mengerti. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tenang, Pak. Saya tenang hari ini, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, Pak. Yo. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Diki. Silakan, Pak. Pak Diki, silakan. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya bertanya 2 pertanyaan ini. Iya. Yang pertama tentang mertuanya Musa Yitro ini ya. Imam di Midian. Itu berarti kan sudah ada sistem keimaman ya ini. Kalau saya lihat di Pancasila belum terbentuk ya pada waktu itu ya. Jadi sudah ada sistem keimaman yang komunal gitu, yang dalam satu bangsa gitu. Dan kalau saya melihat di sini memang keimamannya itu berarti kan terhadap Elohimnya Abraham, Ishak kayaknya. Terus kalau lihat juga Sipora tahu bahwa sunat itu juga gitu, Pak. Dan kemungkinan juga Musa hampir dibunuh Tuhan itu karena mungkin Sipora juga mungkin mengingatkan sama Musa kok nggak disunat anaknya gitu. Sudah kebiasaan juga, apalagi dia anak seorang imam. Itu yang pertama, Pak. Mungkin. Terus yang kedua itu tentang Gunung Allah ini, Pak. Ya. Di Keluaran 3 ayat 1 itu Gunung Allah itu adalah Horeb, tapi tadi yang Bapak kan Gunung Allah itu Sinai. Apakah istilah Gunung Allah ini untuk gunung di mana Allah menyatakan diri ya? Karena memang kalau Gunung Horeb kan memang Allah menyatakan diri kepada Musa ya pada waktu ada semak belukar itu yang menyala-nyala itu. Ya, oke. Ya itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Diki. Jadi tadi sudah saya bahas bahwa bangsa Midian itu lahir dari Abraham, dari istrinya Keturah. Jadi dari situ kita tahu bahwa bangsa Midian Keturah tentu diajar oleh Abraham. Jadi tentu tahu juga perjanjian dengan Allah. Nah, bangsa Midian makanya disebut imam di Midian. Meskipun tidak dibahas lebih lanjut maksudnya imam apa, tapi imam bisa berarti 2, imam dalam keagamaan atau imam sebagai kepala suatu kelompok, bisa juga. Tapi kalau lihat asal-usulnya bangsa Midian, itu kan dari Abraham, dari istrinya Keturah, tentu saja mengenal perjanjian dengan Allah juga. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Gunung Allah. Gunung Allah di sini yaitu Sinai, yaitu Horeb. Sama, Sinai dan Horeb itu sama. Jadi kalau kita mengerti Sinai itu perbukitan-perbukitan gitu, ada kemungkinan Horeb itu satu puncak ini, Sinai puncak ini, atau bahkan sama gitu, tapi di area yang sama. Gitu Pak Diki. Ya.
Oke, baik. Tuhan berkati. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Antonius. Silakan, Pak. Pak Antonio, silakan. Bisa di-unmute, Pak. Ya, sudah. Malam Pak, Pak Kinyo. Selamat malam. Pak, saya mau nanya Pak. Kalau zaman sekarang kita kan selalu minta tanda sama Tuhan. Ya. Itu biasanya kalau kita minta tanda sama Tuhan, 1 atau 2 kita rasanya sudah cukup percaya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat sejarahnya Musa, minta tanda dari Tuhan itu berkali-kali. Ya. Sampai Tuhan itu murka. Nah, kira-kira apakah bisa Pak Yudnyo kasih saya alasan kenapa kok bisa sampai demikian? Oke, baik. Di zamannya Musa di Perjanjian Lama, itu ada pengertian bahwa kalau 3 kali diulang-ulang itu sangat serius. Nah, memang terjadinya begitu, sangat serius artinya. Nah, dalam hal ini kita zaman sekarang, seharusnya kita tidak usah meminta tanda, Pak. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi kita tidak perlu pakai tanda. Aku percaya Tuhan, Tuhan di pihakku. Mengapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Jadi kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, ya kita sudah nggak usah minta tanda, itu tanda dari surga. Apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Dia, sesuai kehendak Tuhan. Itu udah puncaknya, Pak. Udah nggak kayak zaman dulu. Kalau tandanya nanti orang lewat artinya gini, bintang artinya ini, udah nggak perlu lagi. Hari ini kita percaya penuh, Roh Kudus ada dalam diri kita, kita lakukan kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Maksimalkan diri sebelum kita menutup mata. Begitu, Pak Antonius? Ya, enggak, saya gini, sampai hari ini juga saya masih banyak dengar dari pengkhotbah, dia selalu bilang katanya untuk meyakinkan minta tanda dari Tuhan. Ya. Nah, apakah tanda-tanda ini selalu menyertai orang-orang percaya? Sedangkan kalau kita lihat sejarahnya Musa, itu sampai berkali-kali minta tandanya. Ya, zaman sekarang adalah zaman perjanjian baru setelah Kristus mati di kayu salib. Berbeda dengan zaman dulu, zamannya Musa. Jadi sekarang kita harus jadi umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru tidak usah minta tanda. Jadi pengkhotbah itu kurang tepat, Pak. Kita hidup tuh nggak usah minta tanda. Tuhan, kasih tanda ya Tuhan. Nggak usah. Aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Begitu aja, udah. Kenapa? Tanda yang hebat ada dalam diri kita. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Udah nggak perlu tanda. Roh Allah ada dalam diri kita. Sekarang kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Yang perlu kita lakukan adalah belajar kebenaran sampai mentok. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anaknya yang benar. Gitu, Pak Anton. Jadi nggak usah cari tanda sama sekali, nggak dibutuhkan. Lakukan saja semua yang baik. Ya, oke. Terima kasih Pak Yudnyo. Tuhan berkati. Mari. Ya, masih ada satu lagi apa masih bisa, Pak? Bisa, terakhir. Oke, terakhir Bapak Giustiawan Andreas, silakan Pak. Selamat malam Pak Yudnyo. Selamat malam. Mau bertanya ya, binasa menurut arti Alkitab itu gimana? Apakah binasa itu lenyap tidak berbekas atau gimana binasa itu? Baik, ya mengerti pertanyaannya. Seringkali ini pertanyaan cerdas banget ini. Jadi yang dimaksud binasa itu lenyap, hilang, hancur, atau bagaimana? Nah ini pertanyaan bagus nih. Yang pasti ya Pak, kita tidak bisa menggambarkan tidak mati, tapi dibakar habis. Nah itu nggak bisa dijelaskan. Yang pasti adalah ditolak Tuhan. Kalau ditolak Tuhan itu namanya binasa. Nah, tapi dijelaskan juga di Alkitab bahwa langit dan bumi akan lenyap oleh api. Jadi nanti terbakar selama-lamanya
ya lenyap pasti, habis. Gitu. Kalau menurut teks Alkitab begitu. Tapi kalau menurut teks yang lain bahwa tidak bisa mati di sana, ya tetap terbakar selamanya, yaitu binasa namanya. Kematian kedua kalau di Alkitab disebutnya. Di kitab Wahyu ditulis sebagai kematian kedua, yaitu mati lagi setelah dibangkitkan, mati lagi oleh api selama-lamanya. Ya. Itu ya Pak. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Nanti kan bumi itu hancur ya. Ya. Hancur. Berikut langitnya juga ya Pak ya. Ya. Nah, apakah sekarang ini ada dua bumi yang lama dan langit yang lama, sama satu lagi bumi baru dan langit yang baru itu, jadi udah terpisah gitu Pak, gimana Pak? Oke, mengerti. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu bumi yang sekarang dan langit yang sekarang. Nah, terus Alkitab mengatakan sesungguhnya Dia menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, yang namanya langit kan tak terbatas besarnya Pak. Jadi yang dimaksud bumi jadi lautan api dan langit itu bisa bumi dan sekitarnya. Sekitarnya itu bisa galaksi, bisa tata surya kita, gede gitu kan, lenyap tuh. Nah, Tuhan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Seperti Kejadian 1 ayat 1, Pak. Ada penciptaan lagi, tapi yang baru, bukan yang ini. Gimana? Kita tidak tahu. Yang disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Jadi berarti ada dua gitu ya Pak ya. Saat ini berarti ada dua yang sekarang ini dan yang diciptakan yang baru sama. Ya, benar. Ya, benar. Ya. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini sudah 8:30 ya. Sudah selesai, semua pertanyaan juga sudah kita jawab. Sebelumnya kita tutup, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu malam ini kami boleh belajar bahwa kami harus melayani Tuhan, harus melakukan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pribadi-pribadi, umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang mendukung program ini. Dan juga semua kami yang mendengar firman-Mu. Dan juga semua yang akan mendengar firman-Mu di YouTube. Engkau berkati berlimpah-limpah, agar mereka semua, agar kami semua boleh menjadi sumber berkat juga bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.